beberapa saat yang lalu, militer Amerika Serikat mulai operasi militer besar-besaran, operasi di Iran. Tujuan kami adalah melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman yang mendesak dari Iran rezim. Semoga Tuhan memberkati para prajurit dan wanita pemberani dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Semoga Tuhan memberkati Amerika Serikat. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Teman-teman, kami ingin menyambut Anda ke edisi khusus Amazing Facts Friday Night Live. Dengan konflik saat ini, perang di Timur Tengah saat ini, banyak orang yang bertanya-tanya apakah ada makna nubuat dalam hal ini dan apa perspektif Kristen tentang hal itu. Saat ini saya bersama mitra saya, Pendeta Yohanes Ross, dan kami akan menghabiskan sekitar 1 jam ke depan untuk membahas hal-hal ini dan menjawab pertanyaan Alkitab Anda yang spesifik terkait dengan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini. Dan jadi kita ingin memulai program ini dengan doa untuk situasi ini dan juga doa untuk program ini agar kita dapat memberkati dan membantu umat Tuhan. Pendeta Ross. Mari kita mulai dengan doa. Bapa yang terkasih, betapa bahagianya kita dapat datang kepadamu dan tahu bahwa Engkau memiliki jawaban yang diberikan oleh firman-Mu, kebenaran tentang di mana kita berada dalam nubuat Alkitab, apa yang terjadi di dunia sekitar kita. Ya, dan terima kasih Tuhan bahwa dunia ini bukan rumah akhir kita, tetapi Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang indah bagi mereka yang mencintai-Mu. Jagalah kami tetap setia. Semoga waktu kita bersama ini diberkati saat kita mempelajari hal ini malam ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Nah, Pendeta Doc, ada banyak hal yang ingin kita bahas malam ini. Banyak hal terjadi di berita, tetapi bagaimana hal ini terkait dengan nubuat Alkitab? Namun sebelum kita membahas itu, kami ingin berbagi dengan teman-teman kami sebuah sumber daya gratis yang kami miliki. Penawaran gratis kami malam ini adalah majalah America in Bible Prophecy. Salah satu majalah Amazing Facts yang paling populer, penuh dengan informasi yang sangat baik. Jadi jika Anda ingin menerima ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah memindai kode QR yang Anda lihat di layar Anda, atau Anda dapat mengirimkan kode Amerika 26 ke nomor 4544. Lagi, itu adalah Amerika 26 dengan nomor 4544. Anda dapat mengunduh majalah secara digital, atau cukup pindai kode QR tersebut, dan Anda dapat mendapatkan majalah dengan cara itu. Pendeta Doug, Anda juga menyebutkan bahwa kita ingin meluangkan waktu dalam program ini untuk menjawab pertanyaan Alkitab. Jadi bagaimana seseorang dapat mengajukan pertanyaan Alkitab? Nah, ini mudah. Kita akan menampilkan kode QR yang akan Anda lihat di layar Anda sekarang, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah memindai kode QR tersebut dengan kamera di ponsel Anda, dan akan membawa Anda ke tautan di mana Anda cukup memasukkan alamat email Anda, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan Alkitab Anda. Dan kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan itu secara langsung, dan kita akan mencoba menjawab sebanyak mungkin pertanyaan tersebut. Lagi, pertanyaan-pertanyaan terkait Alkitab dan nubuat, serta apa yang terjadi di dunia sekitar kita, dan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus merespons hal-hal yang terjadi ini. Ya, jadi tolong lakukan itu. Cukup pindai kode QR itu. Anda melihatnya di layar Anda dan ketik pertanyaan Alkitab Anda. Dan kami akan menjawab sebanyak mungkin pertanyaan tersebut nanti dalam program ini. Amin. Ya, dan mulailah melakukannya sekarang. Nah, dan tentu saja akan sangat membantu jika pertanyaan Anda terkait dengan nubuat Alkitab, hari-hari terakhir, dan apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi Pastor Ross, selama seminggu terakhir Amerika terlibat dalam konflik dengan Israel dan Iran. Iran membalas, tentu saja mereka meluncurkan misil ke negara tetangga mereka. Dan sebagai catatan samping, saya mungkin akan menyebutkan bahwa Karen dan saya dijadwalkan dalam sekitar 12 hari ke depan. Kami seharusnya berada di Dubai, Bahrain, dan Arab Saudi. Dan mereka belum membatalkan penerbangan kami. Kami akan pergi jika maskapai mulai terbang, kami akan pergi. Tapi Anda tahu seseorang harus mengibarkan bendera putih di sana agar maskapai penerbangan mulai merasa aman. Saat ini AS pada saat rekaman ini dibuat masih mengevakuasi warganya karena banyak penerbangan dihentikan akibat serangan drone di beberapa negara tetangga. Namun saat orang melihat ini, perang di Iran dan keterlibatan Israel, dan Iran adalah negara besar, tempat asal apa yang kita sebut Kekaisaran Persia kuno. Dan orang-orang Medes dan Persia, Anda tahu mereka memerintah wilayah itu selama bertahun-tahun. Orang-orang bertanya, apa arti pentingnya ini? Apakah ada makna nubuat di sini? Saya pikir kita mungkin mulai dengan hanya menceritakan atau mengingatkan semua orang tentang apa yang Yesus katakan tentang kedatangannya dan perang. Dan saya pikir Anda memiliki ayat di sana untuk kita. Ya,
Matius pasal 24 yang merupakan bagian terkenal di mana Yesus berbicara tentang peristiwa akhir zaman. Matius 24:6, Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Waspadalah agar jangan ada yang menipu kamu, sebab banyak orang akan datang atas namaku dan berkata, 'Akulah Kristus,' dan akan menipu banyak orang." Pendeta Dog, kita mungkin akan membahas hal itu sebentar lagi, dan kamu akan mendengar tentang perang dan kabar perang. Janganlah kamu menjadi gelisah. Semua hal ini harus terjadi, tetapi akhir belum tiba. Ya, jadi kita sering membicarakan perang sebagai tanda hari-hari terakhir dan orang-orang memikirkan pertempuran Armageddon. Tapi hanya ada sekitar 213 tahun damai dalam 5.000 tahun sejarah tertulis atau 4.500 tahun sejarah. Dan sisanya hanyalah perang. Dan setiap kali ada perang, orang Kristen cepat berkata, apakah ini saatnya? Dan terutama Anda tahu perang dunia ini, orang-orang mengatakan perang dunia. Ini pasti yang dimaksud. Dan Wilson menyebutnya, Presiden Wilson, ini akan menjadi perang untuk mengakhiri semua perang. Nah, itu tidak bertahan lama. Dan kemudian Perang Dunia II, era atom, bom nuklir, dan semua orang berkata ini pasti yang dimaksud. Nah, dan MacArthur berkata, jika kita tidak menemukan cara yang lebih adil untuk menyelesaikan perbedaan kita, Armageddon akan ada di depan pintu kita. Dan sekarang kita di sini. Dengan senjata drone dan elektronik yang sangat canggih, dan tetapi orang-orang masih mati secara massal. Dan hanya untuk mencoba, dan gambaran besar tentang apa yang saya lihat terjadi di sini adalah selama bertahun-tahun, sekitar 49 tahun Iran sejak Shah diusir telah dipimpin oleh ulama, dan itu adalah negara Syiah yang religius. Dan Anda tahu, berbeda dengan Muslim Sunni, orang-orang berpikir semua Muslim sama. Itu seperti mengatakan semua Kristen, Katolik, dan Protestan sama, padahal sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar dalam teologi mereka. Dan eskatologi mereka adalah keyakinan bahwa versi Mesias mereka akan datang bersama Yesus. Saya tambahkan, waktu yang tepat bagi setan untuk menyamar sebagai Kristus. Dan mereka sedang memanggil Trump si antikristus, dan mereka bahkan menggunakan kata Armageddon. Akan terjadi. Dan mereka mencari pertempuran besar ini, tapi mereka berpikir semua orang harus berkumpul di Damaskus. Ini adalah pengaturan yang sangat aneh tentang cara mereka menggambarkan hal-hal tersebut. Jadi salah satu alasan Israel pada dasarnya menyingkirkan kepemimpinan mereka, Ayatollah Khomeini, dan tidak hanya penerusnya, tetapi juga pemimpin lokal. Ketika mereka mulai mengumpulkan ulama untuk memilih ulama lain sebagai pemimpin, Israel masuk dan membom lapisan berikutnya. Dan pada dasarnya Israel mengatakan, jika Anda mencari pemerintahan agama lain, bersiaplah, kami akan membunuh mereka. Itu sangat berani. Mereka biasanya tidak mengatakan kami akan membunuh pemimpin Anda. Mereka mencari seseorang yang bersedia memberikan kebebasan kepada rakyat. Dan kita harus mengatakan di sini, biarkan saya berkeluh kesah sebentar. Saya telah membaca beberapa kesaksian luar biasa tentang orang Kristen di Iran, dan ketika saya mengatakan luar biasa, saya maksudkan luar biasa. Namun penganiayaan yang mereka alami dan apa yang mereka derita di penjara selama rezim ini sungguh mengerikan. Banyak sekali orang Kristen yang ditahan atau dibunuh karena keyakinan mereka. Pemerintah Iran baru-baru ini angka-angkanya bervariasi antara 10.000 hingga 20.000 orang para demonstran ditembak mati. Jadi para ulama dalam negara militer dalam Garda Republik Iran telah menyerang rakyat mereka sendiri. Dan mereka juga mengendalikan banyak aliran minyak yang harus melewati Selat Hormuz di sana. Faktanya, apa yang kita hadapi saat ini adalah kombinasi dari faktor politik, agama, dan ekonomi yang memiliki implikasi yang mendalam. Jadi bagaimana orang Kristen memandang hal ini? Kami memiliki peta di layar sini. Anda bisa melihat bahwa ada Iran, dan bagian utara dari wilayah tersebut Anda tahu adalah Kekaisaran Iran atau Persia, dan mereka berkuasa. Sekarang orang-orang Persia bukanlah musuh umat Allah menurut Alkitab. Haman mencoba, dia berada di istana Persia, dia mencoba memusnahkan orang Israel, tetapi tentu saja Cyrus membebaskan mereka semua. Dan mereka telah memiliki hubungan cinta benci dengan orang-orang Persia sepanjang sejarah. Dan ada banyak orang Kristen di Persia. Faktanya pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun, hal ini membahas tentang orang-orang Medes dan Peres yang berkumpul di sana di antara 16 bahasa yang disebutkan. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Persia yang membawa kembali Kristen ke Persia.
Dan hal ini sudah berlangsung cukup lama. Daniel berbicara tentang berdoa. Saya pikir itu ada di bab 10 di mana malaikat Gabriel berkata, kami mendengar doamu di awal dan selama 21 hari Michael telah bertempur dengan pangeran Persia. Nah, itu bukan secara harfiah seorang malaikat bernama Michael yang bertarung dengan raja. Ini berbicara tentang pertempuran spiritual. Namun menarik bahwa Persia disebutkan dalam hal ini. Sekarang orang perlu berhati-hati agar tidak menimpakan batas-batas kuno Persia. Atau Anda tahu jika kita membaca bab terakhir dari bagian terakhir Daniel 11, orang-orang melihat ke sana karena begitu sampai pada bab 12, Mikael bangkit, masa kesusahan, kebangkitan, itu adalah akhir. Dan mereka melihat ayat-ayat terakhir dalam kitab Daniel pasal 11 yang menyebutkan semua negara muslim ini, Ethiopia, Libya, dan Edomites, Ammonites, Moabites, serta Mesir. Orang-orang bertanya, apakah ini saja? Apakah kita sedang membaca Daniel 11 saat ini? Nah, batas-batas negara-negara tersebut telah banyak berubah sejak zaman Alkitab. Yordania sepenuhnya mencakup wilayah yang dulunya Edom, Moab, dan Ammon. Dan mungkin ada aplikasi spiritual di sana karena Edomites, Moabites, dan Ammonites mereka secara longgar terkait dengan Israel melalui Abraham. Jadi saya hanya ingin mengingatkan orang-orang untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Saya mendengarkan beberapa teman evangelis saya dan mereka berkata, ini dia. Iran disebutkan dalam pertempuran Yehezkiel bersama Gog dan Magog, orang-orang Persia. Dan mereka mengatakan ini dia, ini kami sedang menghadapi Cina, Rusia, Gog, Magog, Persia. Dan Cina khawatir tentang pasokan minyak mereka, sementara Rusia khawatir tentang aliran minyak mereka saat ini. Dan ini akan menjadi awal perang dunia terdewa. Semoga saja tidak. Anda tahu saya bukan nabi, tapi kami berharap ini hanya sementara. Namun menurut saya ada implikasi yang lebih dalam dari apa yang terjadi saat ini. Saya akan membahasnya sebentar lagi. Mungkin Anda bisa mengingatkan teman-teman kita sekali lagi tentang penawaran gratis dan mengingatkan mereka tentang pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan yang masuk? Benar. Ya, kami menerima pertanyaan-pertanyaan Pastor Doug. Dan terima kasih telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, kami akan menampilkan kode QR di layar lagi. Cukup pindai dengan ponsel Anda. Sangat mudah. Dan Anda bisa, itu akan membawa Anda ke aplikasi kami, lalu masukkan email Anda, dan Anda bisa mengajukan pertanyaan. Kami menerima banyak pertanyaan terkait nubuat Alkitab dan apa yang sedang terjadi. Pertanyaan tentang Daniel pasal 11, ayat-ayat terakhir, kita mungkin bisa membicarakannya, dan juga beberapa hal lain yang terkait dengan nubuat Alkitab dan apa yang sedang terjadi. Saya juga ingin mengingatkan Anda tentang penawaran gratis kami, majalah berjudul America in Bible Prophecy. Ini gratis, ini tawaran gratis kami malam ini. Cukup pindai kode QR yang Anda lihat di layar Anda atau kirim pesan teks dengan kata Amerika 26 ke nomor 45544. Lagi, kirim pesan teks dengan kata Amerika 26 ke nomor 45544 dan Anda akan bisa mendapatkan majalahnya. Jadi izinkan saya berbagi dengan cepat beberapa cara yang menurut saya dapat memiliki implikasi profetik. Tetaplah bersama saya teman-teman. Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa di sana ada unsur spiritual dalam hal ini. Kami akan menampilkan peta di layar agar Anda dapat melihat bagaimana dunia Arab di Timur Tengah terbagi. Ada mayoritas Sunni dan mayoritas Syiah. Iran, seperti yang dapat Anda lihat, memiliki mayoritas penduduk Syiah. Teologi mereka berbeda dengan Arab Saudi. Anda perhatikan bahwa dua titik krusial untuk aliran minyak dunia harus melewati Laut Merah, Sinai, terusan Suez yang melewati Laut Merah atau melalui Selat Hormuz. Yaman dan Iran keduanya berposisi di wilayah di mana mereka telah meluncurkan rudal yang mengancam aliran minyak yang bebas melalui dunia. Dan itu adalah masalah besar. Sekarang kami akan menampilkan negara-negara yang saat ini menerima rudal. Kami memiliki slide berikutnya yang akan kami tampilkan di layar. Nah, tentu saja Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di sana, terutama Angkatan Laut dan beberapa pangkalan militer mereka. Iran sedang diserang saat ini. Anda tahu 9 dari 10 rudal ditujukan ke Iran, tetapi Iran tetap membalas. Dan mereka telah mengalami serangan bom di Irak, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Oman, dan tentu saja Israel. Dan wilayah tersebut merupakan titik panas. Hal ini mengganggu perjalanan internasional. Tapi inilah tempat sebagian besar minyak dunia berasal. Sekarang beberapa fakta menarik tentang minyak dan seberapa pentingnya minyak. Meskipun Anda mungkin melihat harga bahan bakar mulai melonjak di Amerika Utara, tidak ada yang ingin membayar lebih. Tapi itu tidak terlalu mengkhawatirkan saya karena saya pikir tidak ada perang yang berlangsung selamanya. Saya pikir itu akan bersifat sementara.
Bahan bakar dihasilkan, industri minyak menyediakan bensin untuk mobil kita, solar untuk truk, bahan bakar jet untuk pesawat terbang, dan bahan bakar maritim untuk kapal yang mengangkut minyak. Minyak pemanas, minyak bumi, gas, propana, gas alam, dan sekitar setengah dari setiap barel minyak menjadi bahan bakar transportasi. Sekarang itu penting karena hampir semua yang Anda lihat di sekitar Anda sekarang atau yang Anda duduki, baik itu dipindahkan oleh atau terbuat dari minyak. Orang-orang lupa, polyurethane, polypropylene, PVC, semua pipa dan instalasi pipa, polystyrene, polyester. Saya pikir ABS juga tidak menyebutkannya. Pakaian nilon, perlengkapan medis. Maksud saya kita dikelilingi oleh produk-produk minyak. Dan ini adalah pertempuran yang menurut saya bukan hanya pertempuran atas perang agama, tetapi ini adalah pertarungan untuk supremasi politik dan kendali serta kekuatan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan nubuat hari terakhir. Jadi slide berikutnya di layar agar orang-orang memahami beberapa hal yang sedang terjadi di sini. Ini menunjukkan berapa banyak barel minyak per hari yang diproduksi. Ini per hari, bukan per minggu atau per bulan. Amerika Serikat 9,4 juta barel per hari, Kanada 5,7 juta. Anda akan melihat warna biru di sana. Meksiko itu pada dasarnya Amerika Utara. Kemudian Anda bisa pergi ke Arab Saudi, 11. UAE 3,9 juta, Irak 4,4 juta, Iran 4,6 juta. Dan begitu banyak dari cadangan tersebut melewati Selat Hormuz. Ketika tertulis lainnya di bagian atas layar, itu termasuk Venezuela. Produksi mereka, meskipun memiliki cadangan terbesar, saat ini tidak banyak karena infrastrukturnya rusak parah. Tapi jangan lewatkan poin bahwa hanya dalam sebulan terakhir, bahwa Presiden Venezuela pada dasarnya telah diusir dari negaranya. Hingga minggu ini, Doug Bergman yang bertemu di Venezuela dan mengatakan, saya punya kabar baik hari ini, menyatakan bahwa kita akan mendapatkan pasokan minyak yang lancar dari Venezuela. Itu merupakan ancaman bagi China. Dan sekarang pindah ke slide berikutnya, dan saya pikir Anda akan menemukan ini sangat menarik. Disinilah Anda memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia. Anda akan melihat bahwa yang berwarna hitam adalah yang paling banyak, dan semakin terang warnanya, semakin sedikit cadangannya. Venezuela yang paling banyak, Kanada cukup banyak. Dan Anda bisa melihat di sana Iran dan Arab Saudi. Banyak sekali minyak. Dan slide terakhir yang bisa kita tampilkan di sini menjelaskan tentang cadangan minyak terbukti mereka. Lihat 3 atau 4 cadangan minyak terbesar di dunia. Venezuela itu tidak menghasilkan paling banyak karena setelah diambil alih dari perusahaan minyak Amerika, infrastrukturnya hancur. Minggu ini Shell dan mungkin Exxon, saya lupa, beberapa perusahaan minyak besar lainnya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri kami yang menangani hal ini di Venezuela untuk membangun kembali Venezuela. Tampilkan slide itu lagi. Saya ingin orang-orang melihat seberapa banyak minyak. Anda memiliki Venezuela, Arab Saudi, Amerika memiliki hubungan yang baik. Iran berada di peringkat ketiga untuk cadangan minyak yang terbukti. Dan kemudian Kanada. Itulah mengapa kami menginginkan pipa minyak selama pemerintahan sebelumnya yang akan menuju Houston. Irak, UAE. Menarik teman-teman, apa yang kalian lihat sekarang adalah Amerika yang memiliki, saya pikir saya sebenarnya memiliki slide lain. Ya, Amerika saat ini memiliki pangkalan militer terbanyak di dunia. Amerika Serikat memiliki sekitar 750 hingga 800 pangkalan militer di luar Amerika Utara. Itu tidak ada di negara kita, di seluruh dunia. Dan itu lebih besar daripada semua negara di dunia digabungkan. Dan Amerika menghabiskan lebih banyak atas militer kami daripada 9 negara lain, 9 negara berikutnya secara gabungan. Jadi saya tidak berpikir banyak orang akan mempertanyakan bahwa Amerika adalah negara adidaya. Bagaimana hal ini berkaitan dengan nubuat akhir? Binatang bercula kecil dalam Wahyu 13 yang kami yakini adalah Amerika Serikat, dan saya adalah orang Amerika. Anda sekarang memiliki kewarganegaraan di sini. Saya punya. Kami mencintai negara kami. Tapi itu akan bekerja sama dengan binatang pertama, dan itu berarti harus memiliki banyak kekuasaan jika ingin memaksa seluruh dunia untuk beribadah dengan cara tertentu. Jadi apa yang sedang terjadi saat ini? Kita melihat sebuah permainan yang luar biasa untuk kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya ekonomi. Anda tahu Pendeta Doc, Anda menyebut Wahyu 13. Biarkan saya membaca beberapa ayat dan Anda mungkin ingin berkomentar tentang ini. Ini adalah binatang kedua yang muncul dari bumi. Binatang pertama dalam Wahyu 13 muncul dari laut. Kita tahu bahwa menurut beberapa tanda pengenal, hal itu mewakili kekuasaan kepausan.
Tetapi binatang kedua adalah Amerika Serikat. Dan inilah yang dikatakan, lalu aku melihat binatang lain muncul dari bumi. Ia memiliki 2 tanduk seperti domba, dan ia berbicara seperti naga. Jadi ada perubahan yang terjadi di Amerika Serikat di mana ia mulai memaksakan jenis penyembahan tertentu yang benar-benar mendukung binatang pertama. Tetapi inilah bagian yang menarik Pendeta Doug. Dan ia menggunakan semua kuasa binatang pertama di hadapannya dan menyebabkan bumi dan semua yang tinggal di dalamnya menyembah binatang pertama, yang luka mematikan di kepalanya telah sembuh. Ya, jadi kekuasaan binatang ini yang kita pahami sebagai Amerika Serikat menjadi kekuatan global super hingga dapat memaksa seluruh dunia untuk akhirnya menerima tanda binatang itu. Nah, Pendeta Doug, pada kenyataannya, negara mana di dunia ini yang memiliki kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan akses ke cadangan minyak yang benar-benar membuat perbedaan selain Amerika Serikat? Itu adalah kekuatan yang luar biasa, dan ia tidak takut untuk memperlihatkan kekuatannya, seperti yang kita lihat dalam beberapa bulan terakhir. Ya, saya pikir semua orang tahu bahwa di ambang krisis internasional setelah 9/11 atau ada insiden besar, orang-orang menjadi sangat takut, mereka menjadi sangat religius. Dan saya baru saja melihat, Anda tahu, sejak saya sebenarnya berada di Indonesia saat Charlie Kirk dibunuh. Dan ketika Karen dan saya kembali ke rumah, mereka sudah mengadakan pemakaman. Kamu dan saya berkomentar tentang itu, bahwa di sana ada seluruh kabinet Amerika, pada dasarnya semua pemimpin ada di sana. Dan sementara Anda tahu, banyak dari apa yang dikatakan sangat menginspirasi, Anda tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Anda memiliki pemimpin politik. Itu hampir seperti sebuah rally keagamaan. Dan saya harus menambahkan bahwa beberapa minggu yang lalu, saya berada di Nashville untuk konvensi penyiaran agama nasional. Kami pergi hampir setiap tahun dan saya sudah pergi selama lebih dari 30 tahun. Dan para presiden telah berbicara di sana. Pembicara tahun ini adalah Pete Hegseth, yang tentu saja adalah Menteri Perang. Dan itu adalah nada keagamaan yang sangat kuat. Saya pikir dia bahkan pernah mengatakan pada suatu saat, tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Dan saya bersama beberapa teman, kami saling memandang. Dan Anda tahu, dia mengatakan beberapa hal yang mungkin saya setujui, seperti Anda tahu baik memiliki pendeta di militer dan sebagainya, tapi sepertinya ada pergeseran di negara itu kembali ke arah agama. Dan banyak hal tentang itu akan positif. Tetapi jika ayunan itu terlalu jauh, dan orang-orang mulai memberitahu orang lain cara beribadah, lalu benar-benar menjadi masalah secara profetik. Baiklah, biarkan saya membaca ayat berikutnya dalam bab yang sama. Dikatakan, dan ia menipu mereka yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda yang diizinkan untuk dilakukan di hadapan binatang itu. Membahas hal itu, dia diberi kuasa untuk memberi nafas pada patung binatang itu. Dan ia harus menyebabkan binatang itu berbicara dan menyebabkan semua orang yang tidak menyembah gambar binatang itu dibunuh. Dan kemudian dibicarakan tentang tanda yang dipaksakan kepadanya. Tetapi inilah poin yang ingin saya sampaikan. Dikatakan bahwa mereka tidak dapat membeli atau menjual kecuali mereka menerima tanda itu. Jadi ini memiliki koneksi ekonomi. Anda dapat melihat kekuatan Amerika Serikat tidak hanya secara pribadi, misalnya individu yang tidak dapat membeli dan menjual, tetapi apakah ini merujuk pada negara-negara yang tidak bergabung dengan tatanan dunia baru ini, sehingga mereka menderita sanksi tertentu? Ya, kitab Wahyu tidak hanya berbicara tentang manusia, tetapi juga tentang negara-negara. Pergi ke Wahyu 17, itu berbicara tentang raja-raja bumi yang melakukan percabulan dengan pelacur besar. Dan ini berbicara tentang para raja atau mereka adalah negara-negara. Dan ketika dikatakan bahwa tidak ada orang yang boleh membeli atau menjual, tidak hanya akan mudah bagi negara-negara untuk menegakkannya pada individu. Tapi apa artinya ketika suatu negara mengatakan bahwa mereka akan memberlakukan sanksi ekonomi atau tarif terhadap negara lain kecuali mereka bekerja sama? Anda tidak dapat membeli atau menjual di pasar internasional. Dan saat ini, hingga hari ini, dan saya pikir teman saya sedang menonton, saya tidak akan menyebut namanya, seorang teman yang bekerja di bank yang saya bicarakan hari ini, dan dia mengatakan bahwa segala sesuatunya terjadi dengan sangat cepat. 99% dari semua cryptocurrency di dunia didasarkan pada dolar AS. Dan orang-orang menyimpan dan menabung stablecoin ini melawan dolar ICS. Dan pengaruh keuangan Amerika Serikat, terutama jika mari kita asumsikan secara hipotetis bahwa Iran akhirnya mengatakan, baiklah kami bersedia bekerja sama dengan negara-negara lain.
Kami akan memilih pemimpin yang akan mengizinkan kebebasan beragama. Kami akan mengizinkan memulai perdagangan dengan negara-negara lain seperti yang dilakukan Irak setelah perang. Dan Amerika dapat memiliki pangkalan di sana. Ya, dan segala sesuatu yang melewati Selat Hormuz dan semenanjung Sinai atau tidak, ya, melalui Laut Merah dan Venezuela, pengendalian dan kekuatan yang luar biasa ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang besar. Jadi kamu tahu, aku berdoa agar ini tidak berkembang menjadi perang dengan Iran dan Cina, atau lebih baik pastikan rumahmu rapi. Tetapi saya yakin bahwa ini sedang menyiapkan jalan untuk hari-hari terakhir dan untuk menyiapkan panggung di mana Satan mungkin ingin muncul dan meniru Kristus. Nah, saya pikir satu hal yang bisa kita pastikan, ini bukan akhir. Karena Anda tahu Alkitab memang menggambarkan bahwa binatang kedua dalam Wahyu 13 terus tumbuh dalam kekuasaan dan tanda binatang itu dipaksakan. Jadi ini bukan perang akhir. Maksud saya mungkin terlihat seperti itu, tetapi menurut saya cara perang ini berlangsung saat ini. Akan ada pertempuran tentang perintah-perintah dan nuansa keagamaan mulai muncul. Akan ada hubungan dengan ibadah. Dan tentu saja, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, termasuk ke negara-negara yang belum kita bisa bagikan Injil, seperti Iran, Cina, Korea Utara, dan negara-negara lain. Jadi ada kemungkinan hal-hal tersebut akan terungkap. Namun menarik bahwa Amerika Serikat sedang memperoleh kekuatan politik dan hanya menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Dan sungguh mengagumkan negara mana yang dapat menentang Amerika Serikat. Ya, benar. Dan kamu tahu, aku senang kamu menyebutkannya karena kamu tahu 70 tahun di mana para penginjil tidak bisa pergi ke Rusia. Dan saya ingat pada tahun 1992 ketika tirai besi runtuh, gereja kami mulai mengirimkan seorang penginjil SOS. Mereka berkata, kami memiliki semuanya. 11 zona waktu Rusia telah terbuka untuk pemberitaan Injil. Kami hanya panennya besar, pekerjaannya sedikit. Dan Karen dan saya berkata, kami akan pergi. Dan kami pergi ke sana dan mengadakan pertemuan-pertemuan penginjilan di Stavropol selama sekitar 6 minggu. Akan indah jika Iran membuka diri. Dan kamu bisa mendapatkan penerjemah dan kita bisa memberitakan Injil di sana. Itu akan menjadi hasil yang indah. Dan kami berdoa agar mereka mendapatkan pemimpin moderat di negara itu yang akan mengizinkan kebebasan beribadah. Ya, dan kami tidak mengatakan bahwa seluruh negara harus tunduk pada satu agama, tetapi biarkan orang-orang beribadah sesuai dengan tuntutan hati nurani mereka seperti di Amerika. Itu akan luar biasa. Kita harus berdoa untuk itu. Baiklah, Pastor Doug, mari kita ambil pertanyaan sebelum kita masuk ke materi. Ya, yang pertama adalah, bisakah Israel modern menjadi bagian dari gambaran binatang dalam Wahyu 13? Bisakah modern? Tentu saja gambaran binatang itu akan berpusat pada agama terbesar di dunia, yaitu Kristen. Dan bagian yang paling kuat dari itu ada di Roma. Ada lebih banyak Katolik Roma daripada kelompok lain manapun. Jadi ada sekitar 2,3 miliar orang Kristen di dunia. Ada 1,7 miliar Muslim. Itulah dua agama utama Anda. Israel menurut saya pada suatu saat akan berdamai dengan kuasa itu. Ya, dan mungkin hanya untuk menambahkan, Pastor Dave, Alkitab tidak mengatakan bahwa semua orang menjadi Katolik Roma pada akhirnya. Saya pikir kita perlu jelas tentang hal itu. Ada hubungan kerjasama, dan jika kita melihat nubuat Alkitab, kelompok evangelis di Amerika adalah salah satu kelompok terdepan dalam mendorong undang-undang agama yang sebenarnya adalah tradisi yang diciptakan oleh gereja Roma, tetapi diterima oleh berbagai kelompok agama. Jadi akan ada Hindu, akan ada Muslim, akan ada Yahudi, yang pada akhir zaman akan somehow mencapai semacam kesepakatan dengan kekuasaan kepausan sesuai dengan nubuat Alkitab. Jadi jangan melihat semua orang harus berpindah agama menjadi Kristen agar kebenaran nubuat ini terwujud. Ya, dan kamu tahu aku baru saja kembali seperti yang aku sebutkan dari NRB, dan salah satu pengiklan terbesar di NRB adalah Israel. Ini adalah pertemuan evangelis di Amerika Utara bagi penyiaran agama, dan Israel mengatakan mereka adalah teman terbaik kami. Ya, kamu tahu banyak evangelis mengatakan kamu tahu Israel harus berhasil dan berdoa untuk Israel jika kamu ingin damai, dan mereka adalah pendukung kuat Israel, dan kamu tahu kita sudah pernah ke sana sebelumnya dan kita berharap bisa kembali. Jadi itu adalah negara yang indah dan memiliki banyak sejarah di sana. Tapi ya, setuju, itu tidak berarti bahwa semua orang Yahudi tiba-tiba akan berkata, kami akan menjadi Kristen. Saya tidak yakin persis di mana Kristus palsu ini akan muncul, tetapi bagi mereka dia akan terlihat seperti Mesias, saya kira. Ya, dan tentu saja sebagian besar Yahudi bahkan di Israel adalah Yahudi sekuler.
Memang ada Yahudi yang sangat religius, tetapi banyak Yahudi sekuler di Israel seperti halnya di Amerika Serikat. Mereka tidak necessarily berusaha mendukung beberapa hal. Mereka tidak mendukung ide membangun kembali kuil di Yerusalem dan memulai sistem persembahan. Pembicara Ankerberg. Ya, banyak kebingungan tentang siapa Israel hari ini dan Israel rohani. Tapi kita akan istirahat sebentar dan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan Anda selanjutnya. Terima kasih telah menyimak Amazing Facts. Apakah Anda pernah ingin mempelajari ajaran Alkitab dengan cara yang mudah dipahami dan bertahap? Sekolah Alkitab Amazing Facts menawarkan pelajaran gratis yang mudah diikuti yang akan membimbing Anda melalui semua ajaran penting Alkitab. Kunjungi amazingBibleStudies.com untuk mendaftar pelajaran gratis Anda. Mereka tersedia melalui pos atau online. Studi juga ditawarkan dalam berbagai bahasa. Dunia sedang gemetar. Bangsa-bangsa sedang bergeser. Sejarah sedang mempercepat langkahnya menuju momen akhir dan pertanyaan itu bergema di seluruh dunia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Amazing Facts mempersembahkan dokumenter baru yang menakjubkan, Armageddon, dan peristiwa akhir nubuat Alkitab. Dalam film yang kuat ini, tirai diangkat saat hitung mundur nubuat wahyu terungkap di hadapan mata Anda. Tanda-tanda akhir zaman, kembalinya Yesus Kristus dalam kemuliaan, dan nasib akhir umat manusia. Setiap momen didasarkan pada kitab suci. Ini bukan ketakutan. Ini bukan spekulasi. Ini adalah pesan Alkitab untuk zaman kita. Dibuat untuk memperkuat iman dan memicu percakapan yang mengubah hidup dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang merasakan dunia sedang mendekati titik balik. Tonton Armageddon secara gratis hari ini. Presentasi yang kuat ini dapat mengubah segalanya. Kita kembali dan kita siaran langsung. Dan teman-teman, saya baru saja melihat promo terakhir untuk video Armageddon kami. Sudah tersedia dan gratis, dan kami ingin mendorong Anda untuk menontonnya jika belum, juga tersedia dalam DVD. Tapi yang perlu Anda lakukan hanyalah pergi ke YouTube, dan kami ingin orang-orang dapat menonton ini, dan kemudian membagikan tautannya kepada orang lain. Kami menghabiskan beberapa tahun untuk mengerjakan program ini, dan saya tidak bisa memikirkan hal yang lebih tepat waktu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini, daripada agar orang-orang memahami apa yang Alkitab katakan tentang urutan peristiwa akhir dalam nubuat. Dan kamu akan benar-benar menikmati dokumenter ini yang berdurasi sekitar 1 jam. Cukup kunjungi YouTube. Jika kamu mengetik Armageddon di YouTube atau menggunakan kode QR yang kamu lihat di sana, itu akan membawa kamu ke tautan tersebut. Kamu bisa menontonnya secara gratis dan kemudian membagikannya dengan teman-temanmu. Sekarang ada hal lain yang akan segera datang yang berhubungan dengan Timur Tengah arkeologi. Kita sedang membicarakan Israel. Dan tentu saja ketika Anda membaca Alkitab, Anda berbicara tentang tempat yang nyata, ya, dan jika Anda pernah ke Israel, Anda telah melihat tempat-tempat yang disebutkan dalam kitab suci. Kami akan mengadakan summit khusus pada akhir bulan ini. Tanggalnya adalah 3 April. Namanya Bible Archaeology History. Ya, dan kita melihat beberapa penemuan arkeologi yang menakjubkan di Timur Tengah yang membantu membuktikan keandalan Alkitab. Ya, dan kami sangat antusias tentang ini. Kami memiliki beberapa tamu yang akan bergabung dengan kami, termasuk arkeolog, yang telah menghabiskan banyak waktu melakukan penggalian arkeologi di Timur Tengah, dan mereka akan berbagi penemuan mereka. Anda tidak ingin melewatkannya. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, saya pikir ada kode QR di layar. Tanggalnya kapan? 3 dan 4 April. 3 April. Acara akan dimulai pada Jumat malam 3 April dan akan berlanjut sepanjang hari Sabtu 4 April. Acara ini akan diselenggarakan di Amazing Facts Center di Granite Bay Church. Ya, jadi rencanakan untuk datang dan bergabung dengan kami secara langsung. Jika Anda tidak bisa, tontonlah secara online dan Anda akan diberkati. Nah, Pendeta Ross, kita telah sedikit membahas tentang apa yang terjadi sekarang dengan perang di Timur Tengah, khususnya Iran, dan kita berdoa untuk orang-orang di sana. Kamu tahu, perang adalah hal yang mengerikan. Dan kamu tahu, aku pikir akan indah jika orang-orang di sana memiliki kebebasan dan perubahan rezim. Tetapi itu tidak tanpa penderitaan. Banyak orang menderita, dan saya berharap semua teman-teman kita berdoa untuk mereka yang sedang berjuang di sana dan untuk prajurit-prajurit yang bertugas di militer yang berada dalam bahaya begitu saja dalam proses ini. Baiklah, kami menerima banyak pertanyaan dan terima kasih atas semua pertanyaan Anda. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, mungkin yang paling jelas. Apakah Israel, negara Israel, ada dalam nubuat Alkitab? Nubuat? Ya.
Saya percaya itu benar. Sekarang saya pikir kita perlu sangat berhati-hati. Ketika kamu membaca nubuat tentang Israel, kamu sedang berbicara tentang dua hal. Ada bangsa Israel, dan kamu tahu Paulus menjelaskannya dengan cukup jelas. Apakah Allah masih memiliki rencana untuk orang Yahudi? Dan dia menjawab tentu saja. Kamu tahu Allah belum selesai dengan Israel. Tetapi pada saat yang sama ada Israel rohani yang baru, di mana Alkitab memberitahu kita bahwa jika kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham. Dan dia bukanlah seorang Yahudi yang hanya secara lahiriah, tetapi dia adalah seorang Yahudi yang secara batiniah. Dan Yesus berkata, atau mungkin Yohanes Pembaptis yang berkata, Allah mampu membangkitkan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Dan jadi bukan DNA literal yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita berdasarkan hati kita dan pertobatan kita. Tetapi sejauh menyangkut orang-orang dan keturunan Abraham, saya yakin Tuhan masih memperhatikan mereka dan saya percaya akan ada kebangkitan besar. Sekarang pada zaman Yesus, ada orang Yahudi yang adalah anak-anak Allah yang mengikuti Kristus. Dan pada zaman Yesus, dia berkata bahwa sebagian dari mereka adalah anak-anak iblis. Jadi jangan berpikir hanya karena seseorang Yahudi, Atau bahkan jika mereka mengaku Kristen, apakah mereka benar-benar beriman atau tidak, karena Allah melihat hati. Baiklah, pertanyaan berikutnya terkait dengan itu. Pertanyaannya, mengapa gereja Kristen atau gereja begitu mendukung negara Israel? Mereka membaca janji-janji yang terdapat terutama dalam perjanjian lama, tetapi ada beberapa referensi dalam Roma pasal 9 dan 10, di mana dikatakan bahwa Abraham diberkati selamanya, dan kita harus berdoa untuk berkat Yerusalem, dan siapa yang memberkati kamu akan diberkati, siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk. Dan kemudian hal itu diteruskan hingga ke negara Israel modern, dan saya tidak percaya bahwa saya mungkin akan menerima surat-surat tentang ini. Tetapi saya tidak percaya bahwa kita harus lebih peduli atau berdoa untuk satu negara daripada yang lain. Anda tahu saya berdoa agar Tuhan melindungi dan memberkati Israel dan Yerusalem. Saya setengah Yahudi karena ibu saya Yahudi bagi siapapun yang menonton. Tetapi saya membaca dalam perjanjian baru bahwa Allah tidak memandang muka. Dan bahwa Allah telah menciptakan semua bangsa dari satu darah. Dan ketika Anda menjadi anak Tuhan, maka kita semua adalah bagian dari umat yang sama. Sekarang yang membuat orang Yahudi berbeda adalah Yesus berkata kepada perempuan Samaria, keselamatan berasal dari orang Yahudi, artinya mereka adalah penjaga kitab suci. Dan Paulus mengatakan bahwa bangsa Yahudi adalah penjaga wahyu Allah. Dan Allah telah mempercayakan bangsa Yahudi kebenaran kitab suci. Dan dalam arti itu, mereka dipilih secara khusus. Tetapi pada Pentakosta ketika mereka memberitakan Injil kepada semua bangsa. Dan Allah berkata kepada Petrus, saya akan membahas ini besok pagi. Allah berkata kepada Petrus, jangan menyebut orang-orang non-Yahudi sebagai najis. Injil benar-benar menyebar kemana-mana sekarang. Saya pikir salah satu alasannya mungkin juga karena kesalahpahaman terhadap nubuat Alkitab. Ya, banyak Kristen evangelis percaya bahwa kitab Daniel pasal 9 berbicara tentang kekuasaan antikristus yang mereka harapkan masih akan muncul di masa depan, kekuasaan yang akan duduk di bait suci di Yerusalem, dan menghentikan persembahan yang akan dimulai kembali di Yerusalem. Mereka menafsirkannya secara harfiah, dan untuk itu terjadi, bait suci harus dibangun kembali di Yerusalem. Ya, dan karena itu, ada minat yang lebih besar di kalangan Kristen evangelis untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem daripada di kalangan Yahudi di Israel, karena tentu saja tempat di mana bait suci berada sekarang adalah kubah batu. Situs suci kedua bagi umat Muslim. Jadi kesalahpahaman tentang nubuat itu tidak ada hubungannya dengan kitab suci. Hal ini tidak ada hubungannya dengan pembangunan kuil literal di Yerusalem. Hal ini berkaitan dengan umat Allah dan sebenarnya terpenuhi dalam kehancuran Yerusalem pada tahun 70 serta Kristus Sang Mesias juga disebutkan dalam nubuat-nubuat tersebut. Yesus berkata tidak akan ada satu batu pun yang tersisa di atas batu lainnya. Benar, dia berkata, nah, rumahmu ditinggalkan dalam keadaan sunyi. Orang Yahudi tidak lagi mempraktikkan sistem kurban. Mereka tidak lagi memiliki imamat Aaronik. Dan saya pikir ayat itu ada di 2 Tesalonika, di mana dikatakan bahwa orang jahat itu akan duduk di dalam bait Allah, menunjukkan dirinya sebagai Allah. Ini berbicara tentang gereja Allah, bait suci. Kristus adalah batu penjuru, kamu dan aku adalah bait suci. Ada kekuatan antikristus yang berusaha menguasai gereja. Dan jika Anda melihat Paus di takhtanya, dia memiliki malaikat di kanan dan malaikat di kiri seperti tabut perjanjian. Dan semua reformator Protestan, mereka percaya bahwa nubuat itu terpenuhi dalam kepausan. Anda tahu, Pastor Doug, kami sebenarnya ada di sana, itu 2 tahun yang lalu, kami berada di Roma. Dan kami pergi ke Saint Katedral Paulus, benar, yang bukan San Petrus, bukan di Vatikan. Ya, itu hanya di luar, itu di Roma. Ya, dan kami berkeliling dan berjalan-jalan, dan setiap katedral memiliki takhta di mana hanya paus yang dapat duduk ketika dia berada di gereja tersebut.
Dan saya ingat kita sedang berjalan dan saya melihat ke samping dan menyenggol Anda dan berkata, Pastor Doug, lihat itu. Dan itulah tempat takhta itu berada. Takhta itu berada di Katedral St. Paulus. Ada 2 malaikat emas di kedua sisi, dan itu adalah takhta kecil, dan disitulah Paus duduk. Itu sungguh menakjubkan. Ya, itu benar. Duduk di posisi Tuhan. Dan tentu saja gelar Paus, Vicar for Christ, Vicarius Filii Dei, gelar untuk, Roh Kudus adalah wakil Kristus, atau Yesus adalah wakil Bapa, tetapi tidak ada manusia yang menempati posisi itu. Itulah yang dibahas oleh reformator Protestan. Jadi bicarakan hal itu dengan Martin Luther, Johannes Wesley, Charles Spurgeon, Zwingli, Calvin, siapa lagi yang harus saya sebutkan. Kita berada di posisi yang sama dengan mereka dalam penafsiran ayat tersebut. Evangelis modern telah menjauh-jauh dari akar Protestan. Baiklah, pertanyaan lain yang kami miliki, kami tahu ini akan muncul. Ya, bisakah Anda menjelaskan Raja Selatan dan Raja Utara yang disebutkan dalam Daniel 11, sehubungan dengan apa yang terjadi saat ini? Oke, baiklah, kita sedang memasuki wilayah yang sensitif di sini. Secara pribadi dan pertama-tama, Pastor Ross dan saya ingin menjadi yang pertama mengatakan bahwa kami bukan nabi atau anak-anak nabi. Ayahmu mungkin seorang nabi, dia orang yang baik tapi ayahku bukan nabi. Namun ada beberapa pandangan di kalangan Kristen sisa. Anda tahu, kebanyakan setuju bahwa Raja Utara mewakili kepausan. Dan jadi tidak banyak perbedaan pendapat di sana ketika Anda melacak Daniel bab 10 ke Daniel bab 11. Dan ada pertempuran antara kekaisaran Yunani di selatan yang kemudian bergeser ke kekaisaran Italia dan Romawi di utara, kemudian bergeser ke wilayah Arab. Dan jadi di suatu tempat hal ini beralih dari kekuatan literal ke kekuatan spiritual. Tapi secara pribadi, saya pikir Anda hanya perlu melihat sejarah, terorisme, dan pertempuran dalam 50 tahun terakhir. Dan dengan Kristen sebagai agama terbesar dan Islam yang sangat evangelis, serta mereka terus berkembang, gereja Katolik kehilangan jemaat di Eropa, tetapi masih sangat kuat di Amerika Selatan. Kini kita memiliki paus asal Amerika. Saya pikir Raja Selatan adalah Islam yang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan lain. Anda tahu, ini menarik, Pastor Doug. Ya, tentu saja, kita sedang membicarakan Wahyu 11:40 ke depan, dan kita perlu memberitahu pemirsa bahwa ini masih peristiwa masa depan, jadi sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti. Ya, mungkin itulah mengapa ada sedikit spekulasi. Namun ketika melihat Raja Utara, Anda menyebutkan bahwa kekuasaan kepausan merupakan sisi keagamaan, tetapi kekuasaan kepausan selalu beroperasi melalui tentara atau pemerintah sekuler. Ya, dan banyak yang melihat dalam Raja Utara sisi agama sebagai Kristen yang dipimpin oleh kekuasaan kepausan, tetapi didukung oleh beberapa pihak yang merujuk pada NATO atau Amerika Serikat yang menyediakan kekuatan militer dan ideologi agama berasal dari kekuasaan kepausan. Dan kebalikan dari itu adalah Islam sebagai Raja Selatan yang menyediakan aspek keagamaan. Tapi siapa sekutu Iran dan beberapa negara di Timur Tengah yang bermusuhan dengan Amerika? Dan Israel, ya, itu akan menjadi China dan Rusia yang memberikan lebih banyak latar belakang militer. Ya, tentu saja mereka adalah yang menyediakan senjata kepada negara-negara tersebut. Jadi Anda hampir bisa melihat pembagian di sana, dan beberapa telah mengidentifikasi hal itu sebagai kemungkinan 2 divisi, dan saat ini fokusnya berada di Timur Tengah. Jadi ini menarik, pembicara. Hal ini kembali ke Abraham, di mana ada 2 cabang bangsa yang keluar dari Abraham. Dan yang menarik, Ismail memiliki 12 anak laki-laki, dan Yakub juga memiliki 12 anak laki-laki. Dan pusat Islam, tempat suci adalah Mekah, dan untuk entah Roma atau Yerusalem untuk kelompok lain. Dan perang salib, apakah Islam disebutkan dalam nubuat di Wahyu? Tentu saja, ya. Revelation, kita berbicara tentang trompet, dan Anda memiliki trompet kelima dan keenam. Trompet kelima diidentifikasi sebagai kemunculan Islam pada masa Muhammad. Yang ini adalah bagian yang sangat deskriptif dan menarik, tetapi di bawah trompet keenam, Anda memiliki perluasan Islam selama masa Kekaisaran Ottoman atau Turki, dan mereka maju hingga ke Konstantinopel, terikat di tepi sungai. Maksud saya, mereka bahkan mengancam Austria untuk sementara waktu, dan jadi menarik bagaimana Islam muncul dan mengalihkan kekuatan Eropa yang menganiaya Protestan. Mereka harus pergi berperang melawan para penyerang Islam yang datang dari timur, membiarkan Protestanisme berkembang di Jerman dan Inggris serta beberapa negara lain. Jadi ini menarik sebagai penyeimbang. Ya, dan tentu saja Islam selalu menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di sana dengan ideologi yang sangat taat.
Bahkan sekarang Anda dapat melihat hasilnya di berita bagaimana orang-orang Iran sedang dihancurkan, namun masih ada perlawanan yang sangat kuat, setidaknya menurut apa yang telah dikatakan. Kita akan berjuang sampai mati. Ya, Sangat bersemangat. Jadi Yesus berkata, hal pertama yang dia katakan dalam Matius 24 tentang kedatangannya, yang kedua, dia berkata akan ada Kristus palsu dan nabi palsu. Ya, jadi kamu tahu, kamu dan aku memiliki teman muslim dan kita mencintai dan menghormati mereka, tetapi kita harus dengan hormat tidak setuju bahwa nabi mereka adalah nabi yang benar, kan? Dan mungkin salah satu nabi palsu terbesar adalah Muhammad menurut Yesus dalam Alkitab. ya, dan tentu saja tidak semua umat Islam memiliki keyakinan yang sama seperti yang Anda sebutkan. Ada perpecahan dan banyak pertumpahan darah yang terjadi selama bertahun-tahun antara umat Muslim Sunni dan Syiah di Timur Tengah. Ada perang besar antara Irak dan Iran beberapa tahun yang lalu, ya, menangani masalah ini. Baiklah, mari kita lihat beberapa pertanyaan lagi di sini, Pastor Duck. Bisakah Anda berkomentar tentang ayat Alkitab yang kita baca tentang perang dan kabar perang yang disebutkan Yesus dalam Matius 24? Ya, Yesus pada dasarnya berkata, kamu akan melihat perang dan kabar perang, janganlah gelisah, akhir belum tiba. Jadi Yesus berkata, begitu kamu melihat perang dan Romawi menyerang Yerusalem, karena ini, dia berkata, kamu tahu tidak akan ada satu batu pun yang tersisa, itu tidak berarti akhir sudah tiba. Dan mereka melihat banyak perang sejak saat itu, dan para percaya melihat banyak perang sejak saat itu, dan kita masih melihatnya hari ini. Tetapi sifat manusia, sepertinya penaklukan dan perang telah menjadi bagian dari sifat yang jatuh sejak zaman Nimrod dan Kain membunuh saudaranya. Jadi dan di hari-hari terakhir kamu akan melihat pengulangan kisah Kain dan Habel. Kamu akan melihat orang yang menyembah Allah dengan caranya, dikejar-kejar oleh orang yang menyembah dengan caranya sendiri. Jadi pada akhirnya ini akan menjadi perang agama, sama seperti pada awalnya. Dan mungkin ini saat yang tepat bagi saya untuk menyebutkan bahwa dalam pidato State of the Union Presiden Trump baru-baru ini, dia mengatakan ini adalah peringatan ke-250 sejak 1776. Ini adalah peristiwa nasional yang besar. Ya, dia mengumumkan bahwa akan ada hari doa pada 17 Mei, hari Minggu, di Capitol Mall, dan beberapa orang bertanya-tanya apakah mungkin ada 1 juta orang di sana karena minat baru dalam kebangkitan, dan temanya adalah kita akan membawa Amerika kembali kepada Allah. Nah, itu terdengar indah, kecuali seperti yang saya katakan, jika hal itu berubah menjadi penganiayaan agama, itu bukan hal yang baik. Dan itu adalah hari doa 17 Mei. Lalu untuk 4 Juli, yang adalah 4 Juli, perayaan ulang tahun ke-250 yang besar lagi di Washington, dan konon Paus Amerika akan ikut merayakan bersama presiden kita. Dan amazing facts, melihat semua itu, kami berpikir, wow, ini kesempatan besar bagi kami untuk menyediakan materi bagi orang-orang untuk bersaksi. Jadi biarkan saya memberitahu Anda apa yang kami lakukan. Kami berkumpul dengan tim kami dan berdoa, lalu kami berkata, bagaimana kami bisa membekali orang-orang dengan materi untuk dibagikan di 2 acara ini. Dan kebetulan saya punya ini di sini. Salah satu asisten saya baru saja mengeluarkan ini. Kita menciptakan tas ini dan tertulis di sana kebebasan beragama 250. Sekarang kamu dan aku tahu apa arti kebebasan beragama. Dan di dalam tas kita ada edisi baru dari America in Prophecy. Sebenarnya saya tahu itu terlihat mencolok di layar Religious Freedom and America in Prophecy. Cobalah letakkan di tempat yang tidak terlalu terang. Kita sedang membagikan dan evangelis menyukai buku ini. Saya harus menemukannya. Judulnya The Fall and Rise of Jerusalem. Itu edisi baru. And Anda tahu jika Anda membagikan The Great Controversy, beberapa orang berkata, oh ya, saya pernah melihat buku itu. Tapi evangelis, kamu menyebut Yerusalem, mereka mengambilnya dari tanganmu karena itu berbicara tentang kejatuhan dan kebangkitan Yerusalem. Dan tentu saja buku ini dimulai dengan kejatuhan Yerusalem dan berakhir dengan Yerusalem baru. Jadi itu luar biasa. Dan ada kartu yang bisa diberikan kepada mereka untuk menonton video Armageddon baru. Dan mereka akan memiliki kode QR. Dan saya pikir ada beberapa video lain di sana. Jadi kita sedang menyiapkan tas kesaksian karena kita berpikir kita akan memiliki semua orang yang merupakan Kristen sejati berkumpul untuk hari doa. Atau untuk merayakan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, dan ini akan menjadi upaya nasional. Jadi jika orang ingin tahu lebih banyak tentang hal itu, saya lihat mereka telah menampilkan kode QR di layar. Mereka sering menggunakan itu. Saya pikir sebagian besar dari Anda familiar dengan mengarahkan kamera ke kotak bergelombang itu, dan entah bagaimana itu menerjemahkannya dan membawa Anda ke situs web religiousfreedom2find.org, dan kita akan memberikan tas kepada orang-orang. Saya pikir mereka perlu membeli bahan-bahannya, tapi saya tidak ingin berkomentar tentang itu. Ini hari Sabat, tapi bagaimanapun itu akan memberi Anda bahan untuk bersaksi kepada teman-teman Anda, dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita seharusnya membagikan pesan malaikat kedua saat ini. Baiklah, pertanyaan lain yang kita miliki, ini adalah pertanyaan yang menarik.
Kapan antikristus akan terungkap? Nah, saya pikir antikristus sudah terungkap. Dan Anda tahu jika kita kembali ke Paus pertama, Paus Gregorius, ya dia berkata, siapapun yang berani menyebut jabatan uskup Roma sebagai uskup utama sedang menjadikannya antikristus. Dan bahkan Paus pertama, Paus Gregorius, konon adalah salah satu paus yang lebih baik. Ya, dia berkata, kamu tidak boleh menyebut uskup Roma sebagai kepala gereja karena dengan melakukan itu kamu menjadikannya antikristus. Jadi hal ini sudah ada sejak lama. Kamu tahu Martin Luther benar-benar menerangi hal ini. Begitu pula Johannes Hus dan para reformator lainnya. Namun mereka percaya bahwa kekuasaan antikristus muncul ketika gereja mulai menggunakan kekuatan militer dan memaksakan agama. Mereka melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Kristus. Dan kata antikristus tidak hanya berlawanan dengan Kristus, tetapi juga dapat dipahami sebagai menggantikan posisi Kristus. Dan Anda tahu bahkan kekuasaan kepausan itu sendiri, menyebut dirinya sebagai wakil Kristus di bumi. Ya, jadi mereka telah memenuhi kriteria mengklaim memiliki posisi Yesus di bumi dan mengendalikan gereja, mengendalikan hati nurani. Jika Anda mengatakan Anda bisa mengampuni dosa, itu adalah hak prerogatif yang milik Allah. Dan kamu bahkan bisa membaca di mana para paus sering mengatakan bahwa kita adalah Allah di bumi. Periksa sendiri teman-teman, sulit dipercaya tapi mereka memang mengatakan itu. pertanyaan lain yang kita miliki di sini, di mana dalam nubuat disebutkan tentang goncangan yang terjadi di gereja, atau apakah itu sedang terjadi sekarang? Yesus berbicara tentang memisahkan gandum dari rumput liar. Ada panen. Anda dapat membaca dalam Yehezkiel 9 di mana tanda ditempatkan pada mereka yang mengeluh dan menangis atas kejahatan yang dilakukan dan mereka diselamatkan, sedangkan yang tanpa tanda dihancurkan. Dan ada beberapa perumpamaan seperti 10 gadis yang dipisahkan. Ada banyak perumpamaan yang berbicara tentang memisahkan ikan yang bersih dari ikan yang kotor saat Anda melempar jaring. Dan pada masa goncangan dan pemisahan ini, Yesus berbicara tentang saat Yohanes Pembaptis, saya pikir berbicara tentang Mesias akan memegang ayakan di tangannya dan memisahkan gandum dari sekam. Itu adalah proses yang cukup brutal dari badai perselisihan yang memisahkan. Ada yang bertanya tentang masa-masa sulit. Di mana Anda merekomendasikan tempat terbaik untuk tinggal selama masa krisis? Mungkin sebelum kita membahas hal itu, Pastor Doug, bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang masa kesusahan? Apa itu dan apa yang Alkitab katakan tentang hal itu? Ya, memang sudah ada beberapa masa sulit dalam sejarah. Ada masa sulit historis yang menimpa gereja dari tahun 538 hingga 1798, di mana ada kegelapan besar dan penganiayaan besar. Penganiayaan dan gereja Tuhan harus bersembunyi. Jadi Anda memiliki penganiayaan historis yang telah diramalkan oleh Yesus. Kemudian segera sebelum kedatangan kedua, ada masa kesusahan yang sangat intens yang terbagi menjadi dua bagian. Anda akan mengalami masa kesusahan yang lebih singkat, di mana sebelum itu saya pikir umat Tuhan akan dibawa ke hadapan raja-raja dan penguasa untuk membagikan iman kita, dan orang-orang akan mengambil sikap untuk atau melawan. Beberapa akan diguncang masuk ke gereja, beberapa diguncang keluar. Akhirnya mereka akan membuatnya ilegal untuk membeli atau menjual kecuali Anda bekerja sama dengan hukum binatang. Itu akan menjadi masa kesusahan yang singkat. Akhirnya, ketika hal itu tidak mengubah pikiran orang dan berbagai wabah mulai menimpa, mereka akan mengeluarkan dekrit kematian dan itu akan menjadi masa kesusahan yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa. Itulah saat Mikhael bangkit, masa percobaan berakhir dan Anda bertanya, di mana saya harus berada pada waktu itu? Well, saya hampir berpikir ada urutan. Anda tahu, lebih baik jika Anda memiliki anak dalam keluarga untuk tidak tinggal di pusat kota. Memang orang tidak bisa menghindarinya dan Anda tahu kita tidak ingin menghakimi Anda karena Tuhan mungkin menempatkan Anda di sana. Tetapi selalu lebih baik berada di lingkungan yang lebih alami di mana Anda masih bisa bersaksi di kota-kota. Saya tidak menganjurkan, Anda tahu kita punya tempat, Anda pernah ke sana di pegunungan yang tinggi. Ya, dan itu sangat jauh dan saya bisa tinggal di sana sepanjang waktu, sangat bahagia. Tetapi ada banyak orang yang tersesat di luar sana dan Tuhan tidak memanggil kita untuk lari dan menyelamatkan diri kita sendiri. Akan ada saat ketika kita terpaksa melarikan diri. Dan Anda tahu mungkin lebih baik berada di daerah pinggiran kota di mana Anda bisa menanam makanan sendiri atau lingkungan pedesaan. Tetapi pada suatu saat, Alkitab berkata, ketika kamu melihat Yerusalem dikelilingi oleh tentara, mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Itu adalah Lukas. Yesus berkata, ketika kamu melihat kekejian, Yesus dalam Matius, ketika kamu melihat kekejian yang membinasakan berdiri di tempat suci, biarlah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan. Nah, jadi ketika kita melihat mereka mulai membuat hukum-hukum agama, itu akan menjadi waktu bagi kita untuk pergi dari sana, seperti yang mereka katakan, dan berada di tempat-tempat yang lebih terpencil. Baiklah, pertanyaan lain. Apakah kitab Wahyu berbicara tentang Rusia dan Turki? Gog dan Magog? Tidak.
Ketika Anda membaca tentang Gog dan Magog dalam Kejadian 10 dan dalam Yehezkiel 38 dan 39, atau apakah itu 37, 38 dan 39 menurut saya. Dan kemudian Anda membacanya dalam Wahyu pasal 20. Ini berbicara tentang musuh-musuh kuno umat Allah. Jangan tumpang tindih nama-nama tersebut. Gog dan Magog dan apa yang terjadi pada mereka persis seperti yang terjadi dalam Wahyu 20. Ketika semua orang jahat dibangkitkan dan menyerang umat Allah, dan mereka sedang berbaris melawan Yerusalem baru. Jadi dan ini terjadi pada akhir 1000 tahun. Ini tidak terjadi sekarang. Jadi bukan Turki, bukan Rusia, bukan Cina. Meskipun mereka mungkin berperan dalam nubuat hari akhir, mereka bukan Gog dan Magog. Baiklah, pertanyaan lain yang kita miliki. Apa yang harus diperhatikan oleh orang Kristen selanjutnya dalam nubuat Alkitab? Apa yang kita cari? Untuk mencerminkan gambar Kristus dalam hidup kita. Anda tahu ketika saya memikirkan, saat ini saya tidak khawatir tentang Anda tahu apa yang sedang terjadi. Saya maksudkan Anda tahu, saya berdoa tentang cobaan di dunia. Ada banyak tempat yang menderita, masih ada penderitaan di Ukraina dan perang-perang lain, dan hati kita tertuju pada orang-orang itu. Tetapi ketika saya memikirkan persiapan untuk hari-hari terakhir, Yesus ingin menanamkan karakternya dalam diriku, dan aku ingin mencerminkan Kristus. Dan itu adalah kekhawatiran utama saya. Sekarang Anda berbicara tentang apa yang harus kita lihat secara eskatologis. Menurut saya, Pastor Ross, beritahu saya pendapat Anda. Saya melihat ada pergeseran dari ide-ide kiri radikal yang telah muncul dan orang-orang menjadi lebih religius di Amerika Utara. Dan hal itu menyebar ke negara-negara lain. Kita melihatnya dalam cara mereka memilih dan orang-orang kembali mencari moralitas yang lebih autentik. Dengan AI dan senjata AI, orang menyadari bahwa Armageddon sudah di ambang pintu dan mereka bertanya-tanya, kita harus melakukan sesuatu. Dan orang-orang berusaha menemukan tempat mereka di hadapan Tuhan. Hal itu bisa berlebihan. Dan kemudian saya pikir mereka akan mulai membuat undang-undang agama dan memaksa orang untuk menaati 4 perintah pertama. Termasuk hukum Sabat, tetapi tidak pada hari Sabat. Itu akan dilakukan pada hari Minggu, yang mereka sebut Sabbath Sunday. Dan itu akan menjadi masalah bagi umat Kristen. Jadi saya pikir hal-hal ini akan menjadi masalah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Masa depan. Benar. Maksud saya, Yesus berkata dalam Injil Kerajaan ini, kita memberitakan Injil ke seluruh dunia sebagai saksi bagi semua bangsa. Dan lihatlah apa yang terjadi di dunia saat ini melalui internet dan melalui pemberitaan Injil, melalui apa yang kita lakukan sekarang. Injil diberitakan dalam berbagai bahasa. Alkitab memang berbicara tentang kekuasaan kepausan, gereja Roma yang memperoleh pengaruh politik di seluruh dunia. Itu sedang terjadi. Dan kita juga menyebutkan bahwa kita melihat nubuat Alkitab bahwa di Amerika Serikat akan mengambil peran kepemimpinan, akan ada pergeseran menuju pengesahan undang-undang agama pada suatu saat, yang saat ini mengejutkan kita karena itu bertentangan dengan konstitusi. Tapi tunggu dan lihatlah teman-teman, ketika keadaan mulai benar-benar buruk, salah, orang-orang akan menyerahkan kebebasan mereka demi keamanan. Dan kita melihat hal ini terjadi pada 1911, di mana undang-undang tertentu disahkan dan orang-orang menyerahkan kebebasan mereka demi keamanan atau perlindungan. Kemungkinan hal ini akan terjadi lagi saat kita mendekati Akhir. Benar sekali. Nah, Pendeta Ross, kita hampir mencapai akhir jam pertama kita. Apakah ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan? Apakah Anda ingin melanjutkan sedikit lebih lama? Atau apakah Anda pikir kita sudah mencakup poin-poin pentingnya? Saya pikir kita sudah mencakup poin-poin penting, Pastor Doug, dan saya sedang melihat pertanyaan-pertanyaan. Semuanya bagus, tapi saya pikir kita sudah mencakup sebagian besar pertanyaan penting yang masuk. Baiklah. Nah, teman-teman, Anda mungkin akan melihat satu iklan lagi di akhir yang mengingatkan Anda tentang penawaran gratis American Prophecy untuk malam ini. Kami harap Anda akan memanfaatkannya sebaik mungkin dan berdoa tentang situasi ini. Situasinya berubah setiap hari. Bagikan video Armageddon dengan teman-temanmu, saya pikir itu akan menginspirasi mereka, dan terima kasih telah menonton.